Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Willy Triandini, Anissa Salsabila, Diah Wulandari, dan Sriwijayanti. Sebelumnya, kami akan membahas apa itu perairan tawar. Perairan tawar, salah satu contohnya yaitu danau. Danau merupakan cekungan di muka bumi yang terbentuk dari berbagai penyebab yang berisi air dengan kedalaman tertentu sehingga membentuk stratifikasi suhu. Adapun bagiannya yaitu danau alami dan danau buatan. Nah, untuk salah satu contoh yang kami ambil yaitu danau buatan di Desa Air Batu, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti kami. Danau Yati merupakan danau yang terletak di Desa Air Batu, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Danau ini merupakan danau yang terbentuk akibat adanya aktivitas pertambangan yang telah lama dilakukan. Oleh karena adanya aktivitas tersebut, maka terbentuklah cekungan pada permukaan tanah, sehingga apabila dijatuhi oleh air dari peristiwa presipitasi, maka terbentuklah sebuah danau. Hal inilah yang membuat danau tersebut digolongkan sebagai danau buatan. Struktur tanah pada danau ini berupa butiran-butiran pasir dan bebatuan yang merupakan hasil dari sisa pertambangan. Berikut penampakan dari struktur bebatuan yang tersisa dari pertambangan tersebut. Dan ini adalah jenis bebatuan yang mendominasi struktur tanah di sekitar danau. Secara kasat mata, warna air danau pada titik satu ini menunjukkan sedikit kebiruan, terutama pada bagian tengah danau atau yang sering kita sebut dengan zona limnatik. Jika kita lihat, sepertinya danau tersebut tidak begitu dalam. Namun, berdasarkan informasi yang ada, danau tersebut memiliki kedalaman yang cukup tinggi, dikarenakan tanah atau pasir yang terdapat di dalam danau tersebut sifatnya mudah menyebabkan terbenam. Nah, ternyata air pada danau ini masih digunakan oleh warga setempat nih guys. Terkait danau buatan, danau ini terbagi menjadi beberapa zona. Zona litoral merupakan daerah pinggiran perairan yang masih bersentuhan dengan daratan. Zona limnatik merupakan daerah kolam air yang terbentang antara zona litoral di satu sisi dan zona litoral di sisi lain. Untuk zona profundal merupakan daerah dasar perairan yang lebih dalam dan menerima sedikit cahaya matahari. Seperti yang terlihat di sini, untuk zona litoral sangat jarang ditemukannya tumbuhan, melainkan hanya terdapat sisa-sisa bebatuan dari bekas pertambangan. Nah, berikut gerakan pada tipe perairan lentik atau menggenang yang merupakan karakteristik dari perairan danau. Dari sisi ekologi danau, ditemukan beberapa ekosistem yang berada pada danau ini, seperti capung, tumbuhan, dan juga terdapat banyak bebatuan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai stasiun atau titik pertama dari danau tersebut. Selanjutnya, mari kita ke stasiun atau titik kedua yang lokasinya tidak begitu jauh dari titik sebelumnya.
faktor fisika dan kimiawi danau. Yang pertama, untuk faktor fisika ada suhu. Suhu air akan menurun dengan meningkatnya kedalaman sampai batas zona vortik, setelah itu relatif stabil. Zona mesovortik terjadi penurunan yang sangat drastis atau disebut termokline. Kedalaman. Danau memiliki kedalaman tinggi dan berkolerasi dengan faktor fisika dan kimiawi lainnya, seperti suhu, daya tembus cahaya matahari, dan sebagainya. Kekeruhan. Pada awal pembentukan, kekeruhan ekosistem danau cenderung rendah, disebabkan oleh dua faktor. Kandungan bahan organik masih sedikit, dan yang kedua, organisme yang hidup relatif sedikit. Arus cenderung bergerak vertikal atau upwelling. Badan air yang dalam menyebabkan terjadinya stratifikasi suhu. Faktor kimiawi terdiri dari pH. pH tergantung dari proses pembentukan danau dan tempat di mana danau itu terbentuk. DO, BOD, dan COD. DO pada ekosistem danau pada awal perkembangannya relatif tinggi. Untuk perkembangan lanjut, DO berfluktuatif. Berikut ini adalah lokasi dari stasiun atau titik kedua yang terletak di sisi sebelah kiri dari stasiun pertama. Stasiun atau titik kedua ini memiliki permukaan tanah yang sedikit berbeda dari titik sebelumnya. Selain itu juga, pada titik kedua danau ini lebih banyak ditumbuhi oleh tumbuhan berpembuluh pada bagian tepi danau atau zona litoral. Dan juga, air pada titik kedua ini menunjukkan warna yang lebih hijau dari titik sebelumnya. Nah, itulah tadi deskripsi dari masing-masing titik pada danau di Desa Air Batu. Dengan adanya video ini, tentunya membuat kita lebih sadar untuk selalu menjaga lingkungan sekitar. Maka dari itu, kami mengajak teman-teman untuk selalu menjaga lingkungan kita dengan cara tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu ikut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menambah informasi dan pengetahuan kita ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.